suami kita. Ya, ingat kelebihannya. Jangan-jangan dia punya kelebihan lain. Walaupun dia orangnya dingin kayak batu es masuk kulkas, tetapi dia rajin menafkahi, tetapi dia tidak suka marah-marah, ya kan? Tetapi dia orangnya walaupun diam dia peduli, gitu kan? Jadi nggak ada masalah, guys. Ingat kelebihannya, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kita, iya kan? Termasuk kita juga kayak gitu ya. Jadi kita dia janda tadi Mbak Noni nulisnya. Nulis yang pertama janda ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi setiap kita juga punya kekurangan. Kita ingat lebihnya orang lain ya. Ustazah, jam 6 sholat duha apa masih boleh? Sepertinya, ini sepertinya kalau teman-teman di waktu Indonesia Timur udah boleh. Wallahu alam. Coba dilihat jadwal duha di tempat teman-teman semuanya. Tapi kalau di waktu Indonesia Barat belum boleh ya. Siap Mbak Iva. Zah, kenapa dalam Al-Quran menggunakan kata kami? Kami itu kalimat layin, kalimat lebih lunak, lebih sopan. Ya, Allah sering nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Biasanya Allah menyebutkan dirinya dengan kalimat nahnu hanya untuk memberikan peringatan yang lembut. Itu dalam kitab Nahwu Shorof. Itu kalau teman-teman ngerti bahasa Arab itu biasanya jauh lebih mudah. Oke. Gitu ya. Ustazah mau tanya, sholat awabin 4 rakaat atau 6 rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Kalau sholat duha 4 rakaat itu boleh, sholat awabin boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Siap Pak Ahmad Gaib? Kalau lagi sholat keluar darah di hidung sebenarnya nggak ada masalah, tapi saran saya batalkan saja karena itu adalah sakit ya. Hifzun nafs, menjaga diri hukumnya wajib, bereskan dulu darahnya, sholat lagi ya Mbak. Oke, jika suami sholat dengan anak yang belum balik, apakah anak boleh jadi imam? Nggak boleh. Anak itu wajib sholat di usia 7 tahun, tamyiz, dan boleh jadi imam ketika balik. Dia beda. Ya, wajib sholat usia 7 tahun, boleh jadi imam kalau sudah balik, kalau udah mimpi basah dan seterusnya. Jawab azan sunnah atau wajib? Jumhur mengatakan wajib, sedikit mengatakan sunnah mendekati wajib, sunnah muakkad. Niat sholat awabin apa? Sengaja aku sholat sunat awabin, sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Wisnu, Mbak Indra, Mbak Titi. Ustazah, kalau suami nggak nafskih makan, ulang lagi Mbak Lina, ulang lagi aja Mbak Lina, bersihin dulu ya. Mbak Ahmad, Mbak Nur gitu ya. Aku mau jelasin apa tadi. Ustazah, kalau sholat suruh gabung duha boleh nggak? Nggak boleh. Ya, beda itu. Sholat suruh itu matahari muncul belum panas, 1,5 jam dari adzan subuh. Sementara kalau sholat duha itu 3,5 jam setelah adzan subuh. Jadi beda itu, nggak boleh digabung, waktunya beda. Oke. Ustazah selesai sholat tahajud sebelum berdoa, bacaan ustazah zikirnya gimana? Apapun, nggak ada masalah. Zikir sholat tahajud bebas. Apapun yang ingin teman-teman zikirkan baru doa. Jadi puji Allah dulu baru doa ya. Siap Mbak Alfa ya. Jadi nggak ada masalah. Ustazah, kalau kita puasa lalu kita mual, apakah boleh kita batalkan puasa? Batalkan aja. Karena menjaga diri hukumnya wajib. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja kita sakit batalkan. Ya, nanti ganti di hari lain. Jadi kalau sakit nggak boleh dipaksa. Zolim sama diri sendiri juga berdosa. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Liviatul. Doa agar istiqomah. Sudah sering aku sampaikan. Apa doanya teman-teman? Doanya adalah ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nah, ya, yang udah hafal boleh dicatat. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu doa supaya iman tak turun-turun banget dan kita bisa konsisten dalam ibadah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbis qalbi. Ya, tetapkan hatiku ala dinik, atas ibadahmu, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan beribadah kepadamu. Halo Mbak Eli, bagaimana kalau kita buang angin setelah mana dia tadi? Udah hilang anginnya ke atas guys. Ustazah, buang angin tadi apa ya? Asik itu kalau buang angin itu dibahas, angin dibuang-buang ya.
Ustazah, apakah orang yang berpuasa ketika mati dalam keadaan syahid? Benar, benar sekali. Ya, benar sekali. Dia dalam keadaan syahid dengan syarat dia melakukan sholat, puasa, zakat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya muqallibal qulub, tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ustazah, sholat tahajud paling banyak berapa rakaat? 8 rakaat masih bisa. Oke. Siap Mbak Umi Siti. Bagaimana kalau kita buang angin setelah salam kanan dan kiri? Apakah batal sholatnya? Yang penting salam kanan. Kiri tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut, tidak perlu ulang. Selesai sholatnya. Karena ke kiri itu wajib. Ke kiri itu sunnah, tidak wajib. Tidak usah dapat salam ke kiri. Yang penting dapat salam ke kanan. Teman-teman sholatnya udah sah itu dah. Ya kan? Tidak batal itu. Oke. Sunnah atau sunat sama. Ustazah, bolehkah zakat dari 2,5% gaji ditujukan ke almarhum ibu? Kalau zakat nggak bisa diwasilahkan Mbak. Misalnya, ya Allah saya zakat, dengan zakat ini lapanglah kuburan orang tua saya. Zakat nggak boleh digitukan. Yang boleh digitukan ibadah sunnah. Ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan almarhum ibu saya. Ya Allah ya Tuhan saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah badan saya. Yang boleh digitukan, didoakan begitu, itu hanya ibadah sunnah saja. Ya ibadah wajib nggak bisa digitukan. Ya Allah saya sholat zuhur, dengan sholat zuhur ini lapanglah kuburan orang tua saya, itu nggak bisa. Jadi yang bisa diwasilahkan itu hanya sholat fardu, hanya ibadah sunnah saja. Paham ya teman-teman ya? Wasilah-wasilah yang sering aku sampaikan itu hanya dilakukan saat sholat fardu saja. Sholat fardu saat ibadah sunnah saja. Ustazah, batas-batas suci haid sampai cairan kuning, coklat atau hitam itu berubah menjadi putih. Jadi kalau sudah masih coklat masih belum bisa. Tips menghadapi suami yang narsis. Narsis nggak apa-apa kalau cuman sama istrinya. Jangan-jangan dia high confident, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah narsis dan kemudian tebar pesona di luar. Itu yang nggak boleh. Kalau di dalam dia nggak apa-apa. Sombong ke dalam nggak apa-apa guys. Ya kan? Oke. Ustazah, bagaimana doa agar anak kerasan di pondok pesantren? Ya. Oh, zakat diniatkan untuk almarhum. Zakat nggak bisa. Yang bisa diwasilahkan hanya ibadah sunnah saja. Agar anak betah di pondok, pertama doakan. Rabbi habli minas solihin. Yang kedua adalah teman-teman kalau ngejenguk anak di pondok, jangan sampai nangis depan dia. Siap Mbak Winda, Mbak Juniarti. Karena nangis itu menular guys. Nangis itu menular teman-teman. Jadi jangan nangis depan dia. Kalau dia nggak kerasan, tunjuk orang-orang yang jauh tinggal dari kita. Kok kamu nggak tahan? Tuh, tengok tuh badannya kecil tapi dia sanggup. Tengok tuh, dia rumahnya jauh tapi dia sanggup. Tengok tuh 6 tahun sanggup, kamu baru 1 bulan nggak sanggup, kamu juga bisa. Ngapa orang bisa, kamu nggak bisa? Nah, kayak gitu guys. Jangan kita pula yang nangis. Mbak Bunda Cici, pergi kita ke rumahnya, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi pergi kita ke rumahnya gitu kan? Pergi kita ke pondoknya, kita pula yang nangis, itu nggak boleh, ya. Itu akan nular. Ustazah, gimana doa agar anak mau mengerjakan sholat? Sama doanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Gitu ya, teman-teman ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya. Oke, sholat sunnah apa bisa digabung niatnya? Nggak bisa. Sholat sunnah mana boleh satu niat. Dia hanya boleh amal itu satu niat, satu amal. Nggak boleh satu amal 2 niat. Sengaja aku sholat duha plus sholat taubat plus sholat hajat plus sholat istikharah lillahi ta'ala. Nggak boleh. Satu niat, satu amal. Oke. Ustazah, kalau beramal materi ditunjukkan oleh almarhum boleh. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Dan apapun yang teman-teman ingin lakukan. Ya. Ada nggak videonya untuk anak yang rajin sholat? Intinya untuk anak yang soleh tuh Mbak. Video mendoakan anak yang soleh. Itu ada kok. Ya, coba aja di searching di TikToknya aku.
tulisannya doa anak soleh Nela Luki. Nanti akan muncul ya video aku tentang doa anak yang soleh gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apa boleh ziarah ke kubur waktu di pemakaman pakai sendal? Adab masuk kuburan buka sendal. Tapi kenapa ada adab masuk ke kuburan buka sendal? Karena itu turun pada masa Rasulullah. Nah, sekarang kalau banyak durinya jangan buka sendal. Itu cuma adab saja. Buka pula sendal tuh melepuh pula kaki itu nanti. Diprotes sama suaminya, ngapa kau buka sendal? Kata Ustazah Nela, buka sendal, lah kacau. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya, buka sendal itu bagian dari adab ya. Dia bukan bagian dari yang mana Mbak Rabunah ya. Dia bagian dari adab saja ya. Ustazah, apa doa suami yang pelit istrinya dan pelit ke dalam baik keluar? Nah, ini bahaya ini. Pelit ke dalam baik keluar. Pertama dipastikan dulu ya itu bukan cuma perasaan kita ya. Kadang-kadang istri ini suaminya nggak ngapa-ngapa dia merasa-rasa saja. Tapi kalaupun begitu maka teman-teman coba pakai cara lain, doakan dia. Doanya adalah Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Dan sambil suami itu mesti punya pengetahuan bahwa sedekah terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Itu yang paling baik. Bilang nanti sama suaminya, Bang, kata Ustazah Nela Luki kece badai bang, melampau bang. Katanya sedekah paling besar itu adalah memberi nafkah kepada istri. Nah gitu guys, itu dalil jelas ya. Kalau lagi haid berdoa sampai gazah, sampai nggak ada masalah. Oke, Mbak Eci. Ya. Oke, bolehkah zakat dikasihkan ke saudara dekat? Boleh, selagi dia fakir miskin ya kan. Fakir tidak bekerja, miskin kerja tapi nggak cukup uangnya. Iya kan? Boleh aja. Halo Mbak Rabuna, Ustazah, gimana sholatnya agar tidak mengambang? Tanggalkan pelampungnya. Sholat itu kalau mau khusyuk itu teman-teman baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika teman-teman mau sholat. Kemudian yang kedua adalah teman-teman usahakan tahu arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat itu kan enggak susah guys. Insya Allah enggak susah. Kan cuman gini doang guys. Ya kan? Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Cuma 6 guys. Ini pelajari aja artinya guys. 6 bulan pun gak apa-apa dipelajari. Sami'allahu liman hamidah. Ya, telah mendengar Allah siapa-siapa yang memujinya. Hafal aja 2 minggu, gak apa-apa. Saya yakin kok kita mau ngafal kita bisa. Cuma kayak kita kan ngafal Al-Kahfi, Al-Waqi'ah. Padahal arti bacaan sholat tuh jauh lebih penting. Coba dihafal pelan-pelan ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah makan batal wudhu enggak? Makan, minum, bercanda, nonton live aku, nonton VT aku, ngalai-ngalai, baring-baring, santai-santai. Tidak membatalkan wudhu, enggak ada masalah. Iya kan? Batalkan wudhu itu kan cuma sikit aja. Iya kan? Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya. Batal. Yang kedua batal wudhunya kalau bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kemudian yang ketiga, kalau menyentuh alat kelamin langsung dengan tangan. Kalau nggak langsung garuk-garuk di luar tidak batal. Batal terkena najis, batal tertidur lelap. Kalau nggak lelap nggak batal. Oke ya, nah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Halo Pak Ahmad Gaib gitu ya. Yang batalkan cuman itu aja. Ustazah, niat sedekah subuh suami istri bersentuhan batal enggak? Enggak juga. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Itu perbedaan mazhab di kalangan ulama. Oke. Siap Mbak Diah. Ustazah, doa apa supaya hati kita nggak galau karena udah dibikin kecewa oleh pasangan? Oke. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya, gitu ya caranya ya. Itu aja. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Sama teman-teman, terima dulu apa yang ada dan sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat ya. Gitu ya, teman-teman ya.
Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, itu doanya supaya Allah lunakkan untuk kita hati kita ya, teman-teman ya. Oke, Allahumma layyin li qalbi. Ustazah, oke, kalau lagi haid masuk musola boleh nggak ikut pengajian? Nah, wanita haid ini ada beberapa perbedaan ulama madhab. Saya pelan-pelan ya, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, saya pelan-pelan aja. Saya 2 harokat ya. Wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah saja udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Nah, teman-teman terserah mau pilih yang mana, ya kan? Nah, jadi kalau teman-teman rajin pengajian, teman-teman ambil aja boleh masuk asal tak menetes. Itu bisa, ya. Ustazah, kalau tertidur dalam posisi duduk apakah membatalkan wudhu? Tidak sama sekali. Ya, kalau dalam posisi duduk tidak sama sekali ya. Batal itu adalah kalau kita dalam posisi benar-benar tertidur dan pinggul kita udah nggak nempel di sejadah ya. Udah nggak nempel di sejadah ya teman-teman. Bakti aman bakti. Ustazah, hukumnya apa kalau berzikir tasbihnya berpindah tangan kiri dan tangan kanan karena kesemutan? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, pindah dari kiri ke kanan nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya, Ustazah pakai gamis tapi ada kerut di pinggang gimana? Kerut di pinggang tuh apa ya? Oke gitu ya. Oke, kerut di pinggang. Ustazah, iya. Mbak Yoyo, bolehkah wanita sedang haid membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek? Boleh teman-teman, nggak ada masalah ya. Asal dia tidak sholat, tidak puasa, tidak tawaf, tidak berhubungan badan. Oke, karet. Apa karet? Kok tiba-tiba ngomongin karet sih? Karet. Oh, maksudnya gamisnya pakai karet. Oh, yang penting jangan membentuk tubuh dan ketat ya, teman-teman ya. Jangan membentuk pinggang, macem-macem model gamis si kawan, ya kan? Oke, Ustazah, iya, hukumnya menemukan surat wasiat bapak yang udah 1 tahun, laksanakan aja, ya. Siap Mbak Angin Dalu, ya silahkan laksanakan aja, ya. Ustazah, bolehkah membaca Yasin saat haid? Boleh. Yang tak boleh itu adalah jumlahnya 30 juz dalam bentuk Al-Quran dan seluruhnya bahasa Arab. Itu nggak boleh. Tapi kalau dia nggak sampai 30 juz, dia bercampur dengan bahasa Indonesia, dia bercampur dengan Latin, atau Quran yang ada di handphone, masih ada ulama yang membolehkan. Oke. Apakah keluar angin dari kubur wanita membatalkan sholat? Iya, tentu yes. Kenapa? Keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara keduanya adalah membatalkan wudhu. Oke, sambil berzikir sholat fardu berikutnya suka mengantuk, hukumnya gimana? Zikir ngantuk nggak ada masalah ya. Yang penting teman-teman nggak tertidur lelap. Kalau tertidur lelap, ambil wudhu lagi. Kalau ngantuk-ngantuk, zikir menjelang isya, enggak apa-apa. Enggak perlu ngambil wudhu lagi. Tapi kalau tertidur lelap, ambil wudhu lagi. Keluar flek, tapi udah beberapa hari selesai haid. Nah, itu haid kalau belum 15 hari. Ya, Ustazah, di rumah banyak sekali semut, boleh dibasmi enggak? Kalau merugikan kita, boleh. Ya, Ustazah, luka pakai alkohol supaya sempat sembuh masih bisa. Boleh banyak. Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan kepada saudara? Sedekah subuh ke siapapun boleh. Hei, aku dewasa malam nih guys. Semoga bertahan sampai akhir ya kan. Nah, Ustazah, bolehkah suami sholat berjamaah dengan anak, suami jadi imam, anak jadi makmum? Selagi anaknya udah usia 7 tahun boleh. Anak itu wajib sholat usia 7 tahun. Boleh jadi imam usia balik berakal. Suami jadi imam, anak jadi makmum. Kalau udah 7 tahun boleh. Di bawah 7 tahun tidak bisa. Ustazah, aku punya orang tua, punya hutang ke orang tua, belum dibayar. Ya udah, ganti dengan sedekah. Ya,
ganti dengan sedekah. Oke, ya Allah, saya punya utang kepada orang tua saya 2 juta, saya ganti dengan sedekah. Sholat sambil pejamkan mata gimana? Makruh. Sholat itu buka mata, buka bibir. Tutup mata, tutup bibir, makruh. Makruh itu dikerjakan boleh, tapi Allah enggak suka. Ditinggalkan lebih baik. Ustazah, sholat kan isinya baca zikir dan doa. Kenapa sholat harus zikir dan doa? Kenapa? Ustazah, sholat itu kan harus Ustazah, sholat itu kan zikir dan doa isinya. Kenapa habis sholat harus zikir dan doa? Nah, kenapa ini agak susah gitu. Harusnya itu nggak ada. Jadi tak pakai zikir dan doa setelah sholat nggak ada masalah. Tapi tidak harus, sunnah saja. Tapi kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Zah, kalau kenapa itu agak susah jawab. Kenapa kencing bayi laki-laki najis, tidak najis, kencing bagi perempuan tak najis? Kencing bayi perempuan najis, kencing bayi laki-laki nggak najis. Kita agak bingung. Kenapa sholat zuhur itu tidak pakai disuarakan dan sholat isya bersuara? Kenapa? Kayak gitulah. Ustazah, apa? Percaya ustazah dewasa? Ya, aku dewasa. Setidaknya lagi tidur ya. Ustazah, kalau kita mau lakukan sujud sahwi, apa perlu dilafazkan? Ya, lafazkan ya teman-teman ya. Lafazkan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Bulu kucing najis? Tidak. Yang najis itu pipisnya dengan pupnya. Oke? Ustazah, beda agama emang bisa nikah di catatan sipil? Tak bisa. Tak bisa. Di dinas kependudukan nggak bisa. Ya. Ustazah, bolehkah ikut lomba taekwondo? Wah, taekwondo perempuan boleh teman-teman ya. Ustazah, sholat kaget batal nggak sholatnya? Enggak, asal nggak jungkil balik aja mbak. Cuma kaget dikit tidak batal mbak ya. Dihusuk nggak bisa ya. Distuk capil. Ustazah, aku kalau salah diketawain. Kawan-kawan ini semangat kali kalau aku salah. Ustazah, setelah keguguran ada masa nifas enggak? Kapan boleh sholat? Sampai darahnya hilang saja, ya. Ustazah, Ustazah, iya Mbak Jafais, Ustazah, adakah doa biar tidak was-was saat berwudu? Merasa pengen pipis melulu, nggak ada doanya. Kalau cuma rasa-rasa aja itu enggak teman-teman. Kalau cuma rasa-rasa itu enggak ya. Misalnya teman-teman habis ngambil wudu, lalu kemudian pergi ke masjid, teman-teman ragu nih. Tadi aku udah basuh kepala enggak ya? Udah basuh kepala enggak ya? Basuh kepala enggak ya? Ragu. Maka dalam keadaan ragu, teman-teman itu enggak usah lanjutkan ya. Enggak usah lanjutkan. Ya maksudnya itu lanjutkan aja ibadahnya. Enggak usah diperkirakan wudunya. Itu was-was saja. Was-was itu godaan setan. Siap Mbak Yayens. Zah, sedekah subuh bolehkah untuk orang meninggal? Boleh. Ya, ya Allah, baca doa sedekah subuh dulu. Rabbana, halo Mbak Lia, Pak Bang. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim, gitu ya. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim, ya. Kalau non muslim di disduk capil Mbak Ti. Dia tanyanya non muslim tadi. Ustazah, kalau kita zikir apa boleh kita tutup mata? Zikir apa boleh tutup mata? Boleh teman-teman ya. Ustazah, iya, Mini atau Mina sama. Ustazah, gimana caranya biar mata melek? Soalnya kalau saya zikir selalu pejam mata. Gimana caranya matanya melek? Pandai-pandai aja lah guys, gimana caranya mata melek. Tapi kalau zikir sebenarnya pejam mata nggak apa-apa guys. Iya kan? Ya, jadi pejam mata nggak apa-apa zikir. Yang tak boleh itu sholat. Sholat tak boleh pejam mata. Oke? Iya. Oke. Nah ini ya guys. Doa kalau kita sedekah. Rabbana taqabbal minni. Malam minggu ini agak lain kurasa ya kan? Oke gitu ya teman-teman. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim ya. Nah itu doa kalau teman-teman sedekah. Oke. Ustazah, haid udah lewat 15 hari. Apakah hormon karena aku demam 2 hari? Bingung saya Ustazah. Kalau stres pasti flek. Pokoknya kalau udah haid 15 hari ke atas,
Itu istihadah. Nggak usah bingung teman-teman ya. Nggak usah bingung. Teman-teman mandi aja. Teman-teman lakukan sholat seperti biasa. Cuman orang yang istihadah itu setiap sholat dia dianjurkan berwudu kecuali sholat sunnah. Ya misalnya qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur nggak wudu nggak apa-apa. Tapi kalau dari maghrib dan isya dianjurkan ngambil wudu terus. Dan orang yang istihadah tidak boleh jarak wudhunya dengan sholatnya itu sama ya, terlalu jauh, nggak boleh, harus sangat dekat. Saya setiap zikir langsung ketiduran, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Kalau ngantuk ya tidur. Toh kalau kita zikir ngantuk tidur mati kita, masya Allah. Sebelumnya kita berzikir, nggak apa-apa ya. Rabbana taqabbal minni atau minna. Ini ada yang nanya nih, minni atau minna sama aja mbak. Kayak gini guys. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Doa sujud terakhir. Ada yang nanya Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna. Sama. Allahumma rzuqni artinya ya Allah karuniakan aku. Allahumma rzuqna artinya ya Allah karuniakan kami. Ya, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami jalan keluar dari setiap masalah. Minni minna sama ya. Ustazah, semut banyak di rumah, kalau dia merugikan kita boleh dibasmi ya. Ustazah, sedekah subuh harus dilakukan setelah orang sholat subuh ya? Enggak, pokoknya sedekah subuh itu dilakukan dari adzan subuh sampai habis waktu subuh ya. Jadi dari adzan subuh sampai habis waktu subuh, kayak gitu guys ya, itu waktunya. Ustazah, kalau masbuk harus baca iftitah enggak? Iftitah itu tidak harus. Mau teman-teman masbuk, mau teman-teman enggak masbuk, mau teman-teman sholat wajib, mau teman-teman sholat sunnah, iftitah itu enggak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Ustazah, kalau anak belum akikah saat dia besar, apakah orang tua berhutang? Tidak. Akikah itu pada umur 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu teman-teman hukumnya sunnah biasa sampai anak itu balik ya. Nah gitu ya teman-teman ya, sampai dia balik. Nah setelah itu kalau tidak diakikahkan gak ada masalah ya. Ustazah, kalau wudhu maghrib ke isya bolehkah Ustazah? Boleh. Antara maghrib menjelang isya tidak batal wudhunya, nggak wudhu lagi, nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat jemaah itu imam bunyi bacaannya, apa makmumnya juga baca? Sholat jemaah itu imam bunyi bacaannya, apa makmum juga bunyi? Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya, tahan nafasnya. Aku mau jelaskan tentang cara sholat berjemaah ya. Oke, silakan teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Jadi teman-teman selama ini masih ragu ya tentang sholat berjemaah ya teman-teman ya. Oke, berarti andaikan aku dari bayi masuk TikTok, Masya Allah ya guys. Jadi begini ya, aku di TikTok belum lagi 2 tahun, makanya masih banyak PR-ku ke depan ya. Kalau sholat berjemaah itu ada caranya guys. Tahan nafas dulu sampai aku selesai ngomong ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Jangan baca. Tahan nafas dulu. Kalau teman-teman tak nahan nafas, tak aku lanjut. Aku ulang ya, ulang lagi guys, biar lama tahan nafasnya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Kita ulang lagi ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, baru makmum baca Al-Fatihah. Nah, imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, ruku aja ikut imam. Tapi imamnya belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengar diam. Oke, siap Mbak Rima? Dah. Oke, udah paham belum? Kalau belum paham, tahan terus napas. Oke, jadi tak boleh imam itu Al-Fatihah, kita jangan ya. Oke, silahkan dibuang nafasnya. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Boleh napas, ulang. Woi, ada yang suruh ulang guys. Tahan lagi guys. Astagfirullahaladzim ya. Ngapain lagi semalam minggu gabut ya, live ujung-ujungnya ya gitu ya teman-teman. Ulang jangan. Gitu ya teman-teman ya. Baru on aku tuh kan, nah tak ada pas bangun gitu ya guys. Jadi waktu imam baca Al-Fatihah kita diem, imam baca ayat pendek baru kita baca Al-Fatihah. Imamnya belum selesai ayat pendek, kita dengar aja. Kalau kita udah selesai Al-Fatihah, oh ini malam minggu ya, yang nggak sadar malam minggu berarti jomblowati expired ya gitu ya teman-teman ya. Nah, aku tahu ini malam minggu guys, baru malam ini kalau aku tahu ini malam minggu guys, baru malam ini doang aku tahunya. Jadilah ya kan, Ustazah, bagaimana jika imam salah baca? Biar imam yang menanggungnya. Tapi siap Mbak Ani ya, kalau imam salah baca, Mbak Azka. Oke, nanti makmum nanti akan mengingatkannya di belakang. Iya ya, siap Mbak Anai. Oke. Nah, ini ciri-ciri kegabutan syar'i, ya kan? Ngobrol syar'i. Oke, terus lu ngapain malam minggu? Ngango-ngango aja di kanal Ustazah Nela. Kan mantap guys, ya kan? Oke, yuk kita jawab lagi pertanyaan para gegabuters ya. Ustazah minta doa biar cepat dapat jodoh. Jomblo kan? Betul kan? Jomblo expired juga ya kan? Oke, doa dapat jodoh adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairum Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya itu doanya. Ya kan siap Pak Hamad ya gegabuters. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Mbak Nyi, Pak Daeng ya. Mbak Aish, Mbak Devrita, Mbak Bunda Ayah. Ya ini gegabuters. Ini doanya ya guys. Rabbi la tadarni, ini doa dapat jodoh atau yang sudah lama menikah tapi belum lagi dikaruniai anak. Ini boleh dibaca. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Baca aja, hafal, tempel di dinding. Ustazah, suami gaji 3 juta, istri gaji 4 juta. Wajib zakat enggak? Enggak. Zakat itu pribadi. Dia tidak bisa digabung, pribadi aja ya. Ustazah, netizen Ustazah Nila siap ya. Ustazah, tolong praktek sujud sahwi. Siap Mbak Mitra, Mbak Bejo. Sujud aku guys. Praktek sujud sahwi, berat kali beban hidupku praktek sujud sahwi. Pakai tangan aja ya, sujud sahwi. Misalnya nih, halo Pak Riza, gegabuters datang. Jadi gini ya teman-teman ya, sujud sahwi itu adalah doa kalau lupa rakaat guys. Doa kalau lupa rakaat ya teman-teman ya. Nah, misalnya 2 atau 3 nih, 2 atau 3 nih, 2 atau 3 nih. Anggap aja 2 dulu guys ya. Anggap 2 dulu. Setelah teman-teman anggap 2, lalu teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud Allahu Akbar sebelum salam guys. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Enggak usah baca apa-apa ya. Kemudian Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Gitu caranya. Ya, subhana man la yanamu wala yashu ya, maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ya, ini luar biasa ya, dibaca itu doa sujud sahwi bagi tim-tim yang suka amnesia kalau lagi sholat ya teman-teman ya. Kadang-kadang kan kita ini banyak aja yang difikirkan kan guys, lupa sujud sahwi. Oke. Ustazah, jadi imam sholat sama anak perempuan saya. Enggak apa-apa, silakan ibu imam, anak perempuannya jadi makmum ya. Oke. Ustazah, saya punya warung, boleh nggak jual ROKOK? Secara umum mubah, karena itu tidak diperuntukkan hanya untuk muslim, dia diperuntukkan oleh non muslim juga. Kalau sujud syukur apa baca? Wah, sujud syukur itu gampang guys. Sujud syukur apa bacanya? Subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Gitu guys. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Nah, itulah bacaan doa sujud. Doa apa guys? Doa sujud syukur. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Zah, doa selalu bersyukur. Itu dia doanya. Sujud syukur. Ya teman-teman dapat sebuah nikmat nih, gitu gini ya. Ini rakaat kedua, ini dapat kabar nih. Anak kamu lulus loh, gitu. Jazakumullah Mbak Yayen ya. Udah kita duduk aja, sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilah. Siap Mbak Yanti, tempel di kulkas, hafal ya. Sholat kafarat nggak ada, adanya puasa kafarat ya, gitu ya teman-teman ya, puasa kafarat. Ustazah, nah puasa kafarat itu adalah puasa kalau kita lupa nazar guys, ya kita pernah bernazar kita lupa. Apa ya nazarku ya? Halo Mbak Angcas, kita boleh lakukan puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku makan sahur puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Sengaja aku makan sahur puasa kafarat wajib atasku karena Allah. 3 kali berturut-turut, nggak boleh lepas, nggak boleh ini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kapan ada etalase? Oh itu baca pula. Etalase jam 9 ya, nanti ya teman-teman ya. Aku kira kapan sholat suruh, kapan etalase. Sebentar lagi ada etalase ya, teman-teman yang mau belanja ya. Oke, Zah, adakah puasa mutih? Yaumul bid itu puasa mutih guys. Ya, nah yaumul bid itu puasa mutih guys. Puasa mutih itu ya sengaja aku makan sahur puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Ya. Kalau kita kena tipu soal keuangan itu musibah atau ujian tergantung kita. Kalau kita itu adalah orang yang tak sholat, tak puasa, lalu kena tipu itu azab. Tapi kalau teman-teman sholat, teman-teman puasa, teman-teman rajin, kena tipu juga, maka itu ujian. Ujian diuntukkan kepada orang yang beriman, sementara azab diuntukkan kepada orang-orang yang maksiat. Jadi lebih baik ujian. Biasanya ujian itu ditakar oleh Allah Azza wa Jalla. Ujian itu udah ditakar. Kalau azab itu di luar takaran. Ngeri guys ya, ngeri sekali ya. Jadi semakin banyak nikmat, semakin tinggi ibadah. Semakin banyak nikmat, semakin tinggi ibadah. Ya, ciri-ciri umroh mabrur, dia takut berbuat maksiat. Sama dengan ciri orang dapat hidayah. Ya, dia takut berbuat dosa. Ya, dia takut berbuat dosa. Ya, yang tadinya dia suka gosip udah nggak lagi. Yang tadinya dia suka maksiat udah takut. Ya, mau jam, siap Mbak Angcas. Jam itu promo, masih promo ya guys. Kayaknya sampai aku nggak tahu sampai kapan, sampai vouchernya habis. Dikasih kita beberapa voucher dari TikToknya. Oke. Ustazah, jika kita menangisi orang meninggal, air mata jatuh nggak boleh, teman-teman ya. Kalau air mata jatuh nggak boleh ya, itu dalil sahih ya, teman-teman ya. Itu dalil sahih. Oke. Iya. Gitu ya, teman-teman ya. Keranjang, iya. Sebentar lagi aku munculkan keranjangnya. Teman-teman yang mau beli jam tangan yang aku pakai, silahkan ya. Teman-teman nanti bisa COD ya. Siap Pak Ucu? Oke. Ustazah, kalau zuhur dan asar berjemaah bacaannya apa? Bacaannya seperti biasa ya. Yang mana? Ya gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, puasa mutih adalah larangan, adakah larangan makanan yang bernyawa? Zah, bolehkah sholat sunnah nggak pakai iftitah? Semua jenis sholat tidak wajib iftitah, ya, tidak wajib iftitah. Ustazah, praktekkan wudhu di tempat umum. Haruskah aku ke depan rumah untuk berwudhu? Wudhu di tempat umum itu sama seperti biasa, cuman tak boleh buka aurat, ya kan? Misalnya nih, sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala gitu kan. Oke gitu ya. Lalu ambil itulah Mbak Dans ya. Kalau ingat aja Mbak Dans. Kalau tak ingat tak bisa Mbak Dans ya. Lalu kemudian basuh mukanya, buka kacamatanya yang tampak saja. Jangan aku buka ulah kacamata aku ya, nanti kabur teman-teman semua ya. Kok berubah muka Ustazah nih. Basuh muka yang tampak saja, jangan buka jilbabnya, apalagi dibuka di sininya nampak batang lehernya, walaupun nggak ada orang nggak boleh kalau di tempat umum.
ya. Kemudian basuh tangannya, tangannya dibilas aja, kenakan bajunya, tidak perlu tembus sampai ke dagingnya. Kemudian basuh kepala, cukup 3 helai rambut aja kalau teman-teman ikut madhab Syafi'i, atau kalau teman-teman mau sampai ubun-ubun, kerudungnya aja yang dibasuh sedikit lah. Sama dengan kaki, kaki juga kayak gitu, jangan dibuka kaos kakinya, teman-teman cukup basuh saja ya, dibilas aja, bukan dibilas, diusap ya, dibilas pula ya kan. Oke, Ustazah, kalau emang gak bisa puasa Ramadan karena sakit, boleh ganti di hari lain. Ternyata setiap puasa saya sakit Ustazah, saya ini agak lain Ustazah. Setiap puasa saya mimisan, setiap puasa saya sakit, setiap puasa saya pingsan. Maka teman-teman boleh bayar fidyah saja. Memberi makan 1,4 kilogram beras untuk mengganti 1 hari puasa. 4 kilo, 1,4 kilo. Itu kalau nggak sanggup ganti, kalau selagi sanggup ganti ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Oke. Apa berdosa istri kalau udah tidak membangunkan suaminya untuk sholat subuh? Jangan emosi ya. Maksudnya gimana nih? Apakah berdosa? Jaga emosi aja. Oh, bangunkan aja mbak. Jadi jangan terlalu pakai perasaan. Bangunkan aja dengan doa. Bangun bang, nggak mau. Bangun bang, nggak mau. Udah jangan dipaksa. Jangan sampai terjadi perdebatan. Yang penting membangunkan adalah kewajiban. Karena ada dalil idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat sebuah kesalahan, ubah. Tapi apapun respon dia jangan ambil hati. Kita kalau dakwah tuh gitu guys. Kalau mau waras dalam dakwah, dalam memperbaiki orang, pengen waras, pertama jangan lihat respon orang. Kedua, jangan lihat orang yang berbeda dengan kita dalam hal fikih ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak perlu kita merubah semua orang, tugas kita hanya mengajak saja. Nah, itu waras nanti kita ya. Tapi kalau kita masuk hati, ya kita udah capek-capek ngajak nggak juga mau, kayak macam aku capek-capek ceramah nggak juga paham-paham misalnya, masuk hati udah selesai, udah dari dulu ya teman-teman ya. Jadi jaga mentality kita. Oke. Ustazah, saya mimpi kami naik pesawat mau pergi umroh. Apa artinya? Mimpi tak boleh kita artikan. Yang jelas cepat ceritakan sama orang lain supaya mimpinya jadi kenyataan ya. Ustazah, kalau suami nggak kerja, apa dosa kalau istri minta nafkah? Nafkah itu adalah tanggung jawab suami. Kalau dia nggak kerja, paksa dia bekerja sampai bisa menafkahi. Saking wajibnya menafkahi istri, sampai-sampai orang yang tidak punya penghasilan dimakruhkan untuk menikah sampai dia punya penghasilan. Oke. Ustazah, suami nagih hutang ke istri, apa hukumnya? Apakah istri wajib bayar? Kalau akadnya hutang, tetap hutang, Mbak. Misalnya dia udah kasih nafkah, terus teman-teman mau beli handphone, pinjam duit dulu bang, duitku udah habis. Nah, kalau teman-teman akadnya pinjam atau pakai dulu bang, tetap harus diganti, termasuk ke istri. Misalnya nih suami ngasih istri uang 5 juta, lalu istri sibuk nabung, ya sibuk nabung. Terus suaminya bilang, pinjam dulu duit dek, berapa yang ada. Maka itu wajib diganti. Karena akad suami menafkahi istri, akad sedekah. Ketika suami meminjam, itu akad hutang. Jadi wajib diganti. Ustazah, kalau sholat zuhur imam tidak mengeraskan bacaan, makmum membaca surat apa? Sama seperti sholat pribadi. Oke. Ustazah, kita tidak boleh gibah walau benar. Berarti kita diam aja kalau nggak penting. Ya, diam atau disebutkan kebaikan orang yang dia gibahkan. Kalau dia diam itu gibah. Kalau dia benar itu gibah, guys. Tapi kalau dia nggak benar itu fitnah. Jadi nggak boleh sama sekali ngomongin jeleknya orang. Sama sekali nggak boleh. Gitu Islam memandangnya, guys. Ya, menceritakan orang sesuai yang dia lakukan, menceritakan orang lain sesuai dengan yang dia lakukan jelek itu ghibah. Jadi biasakan diri, keep moving. Ini udah 2024, usia kita udah berapa? Ya, fokuskan diri mensepil kelebihan orang. Jadi kekurangan orang tutup. Kalau mau ngomong sama orangnya itu dakwah. Kalau ngomong ke yang lain ghibah, kalau ngomong ke orangnya itu dakwah. Ustazah, kalau istri ambil uang suami untuk kebutuhan, tapi tidak bilang suami gimana? Kalau itu udah kesepakatan nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya pelit boleh ambil uangnya untuk kebutuhan. Ya, kalau dia pelit boleh ya. Ustazah, kalau saya order Quran tapi posisi saya di Malaysia, saya tujukan ke kampung. Nggak masalah ya, nanti diniatkan dari Malaysia.
Ustazah, kalau suami menafkahi tapi nggak bisa menuruti seluruh kemauan istri yang berlebihan, tidak usah Pak. Kewajiban Bapak sandang, pangan, papan. Ya, kalau ada keinginan itu hanya bagian dari sedekah yang luar biasa pahala di mata Allah. Sebagai istri juga hati-hati. Suami kasih sedikit, cukupkan, kasih banyak, lebihkan. Lebihkan itu maksudnya ditabung. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup teman-teman. Suami ngasih 3 juta, cukup, ngasih 5 juta, tabung 2 juta. Kasih 7 juta, tabung 4 juta. Sebagian sedekahkan. Kasih 10 juta, tabung 7 juta. Selagi masih bisa hidup dengan yang 3 juta, hidup dulu dengan itu. Jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Karena cepat menaikkan gaya hidup adalah langkah menuju kemiskinan. Oke? Ustazah, kalau sholat makmum ikut imam di masjid boleh nggak ya? Nggak boleh. Kita di rumah, imam di masjid. Takbir imam, takbir kita. Ruku imam, ruku kita. Kita di rumah kita. Nggak bisa. Jamaah itu adalah satu tempat, satu waktu. Kita memang satu waktu dengan imam. Mau sholat depan rumah kita. Kita sholat di sini. Imam takbir, kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Itu memang satu waktu, tapi nggak satu tempat. Di berjamaah itu satu tempat, satu waktu. Oke? Zah, menjelang tidur jam 11 malam sholat witir, bangun jam 2 malam sholat hajat, subuh kesiangan, alamak jang. Gimana lah. Zah, menjelang tidur jam 11 sholat witir, bangun jam 2 malam sholat hajat, subuh kesiangan, ya tetap harus sholat. Nah nanti lain kali hati-hati ya. Lawak-lawak ya, jangan ya teman-teman ya, lain kali diperbaiki lagi ya, dijaga fisiknya. Kalau bisa sih, kalau teman-teman masih suka ketiduran subuh itu, sholat hajatnya deket-deket azan subuh aja, tahajudnya deket-deket azan subuh aja untuk pemula ya. Ustazah, kalau utang puasa Ramadan, fidyah sekarang boleh? Boleh. Silahkan, hitung aja. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Zah, setiap sholat apa perempuan harus berjemaah? Perempuan tidak wajib ke masjid, tapi boleh ke masjid ya. Zah, sampo pewarna rambut henna hitam. Sampo hitam nggak boleh, pewarna rambut nggak boleh. Pastikan dulu henanya apa benar-benar henna atau henna-henaan ya. Teman-teman, setahu aku nggak ada henna warna hitam sih. Takutnya iya lawak-lawak ya. Masya Allah ya. Sehat ya teman-teman ya. Ustazah, mandi 00 apa bisa langsung tahajud? Mandi 00 apa itu? Mandi kosong-kosong. Istilah apa nih, aku kurang gaul kah? Oke, gimana ya teman-teman ya, sholat 00. Ustazah, amalan setelah sholat awabid, sholat hajat hadisnya bukan dhaif, hadisnya hasan. Dan dia tidak bani oleh mazhab Syafi'i. Jadi coba kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i Mbak Yusr, rata-rata melakukan sholat sunat hajat. Ya sama dengan sholat awabin. Itu bermazhab Syafi'i ya. Ustazah, kalau mau ganti sholat yang pernah tinggal gimana? Kalau ingat ganti, kalau nggak ingat nggak bisa. Oh jam 00, astagfirullahaladzim. Mandi jam 12.00. Oh jam 12, ini kan hari Minggu nih, nggak fokus aku ya kan. Nah jadi kalau mandi jam 12 langsung sholat tahajud ya boleh ya. Ustazah, amalan kalau kepepet ditagih amanah gimana? Idealnya nggak kepepet. Idealnya kita persiapkan sebelum ditagih ya teman-teman ya. Nah Ustazah, ibu yang tidak berpuasa 2 tahun karena menyusui, fidyah guys, memberi makan 1 orang fakir miskin. Ya, jadi ada yang bilang 1 mud ulama, 1 mud itu 7 on. 2 mud itu 1,4 kilo. Nah aku biasanya menyampaikan yang 2 mud ya. 1,4 kilo kali berapa banyak puasa yang teman-teman tinggalkan. Oke. Gitu ya. Oke. Siap Mbak Hartian. Boleh DM aja aku. Nanti kita ganti baru ya. Ustazah, fidyah bisa dikasih ke siapa saja. Fidyah tuh ke du'afa. Terserah ke siapapun teman-teman. Gak ada masalah. Ke du'afa, ke panti, ke anak yatim, ke orang fakir, orang miskin, bebas ya. Tapi kalau zakat nggak boleh ke anak yatim. Tapi kalau fidyah, selagi dia du'afa. Du'afa itu orang-orang yang lemah secara keuangan. Itu boleh ya. Ustazah, apa doanya biar supaya anak cepat dapat jodoh? Anaknya laki-laki ya. Atau apa? Atau pakai doa yang umum aja. Robbi la tadarhum fardan wa anta khairul warisin. Itu doanya. Ya, siap Mbak Radia, Mbak Alia. Ya Allah, jangan biarkan aku dia sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke, gitu ya.
Nah, sholat di hotel walaupun dekat Ka'bah di Masjidil Haram, oh itu beda kasus. Tadi aku jelaskan, kalau masjidnya di depan rumah, kita sholat di sini tidak termasuk berjemaah. Itu beda dengan dua Masjidil Haram, Haramain. Masjidil Haram dengan Nabawi itu beda. Selagi kita masih di tanah haram, itu pahalanya sama dengan pahala sholat di haram. Itu beda, teman-teman ya. Banyak hal yang beda kalau kita berada di tanah haram. Contoh, di negeri kita lewat di depan orang sholat dosa. Di sana lewat depan orang sholat tak dosa. Di negeri kita itu kalau sholatnya jauh dari imam itu tidak bisa berjemaah. Tapi kalau di sana walaupun kita depan hotel karena terlambat, yang penting ada softnya, itu termasuk berjemaah. Banyak sekali beda ya. Sholat tanpa rukun, tanpa ruku, tanpa gerakan padahal sehat di sini tidak sah. Tapi sholat tanpa gerakan karena sempit, berdiri aja, sempit, berdiri aja, itu sah. Jadi banyak sekali perbedaan antara haramain dengan tanah air. Oke? Ustazah, kalau sholat taubat waktu isya apakah ditutup dengan witir? Boleh ditutup, boleh tidak. Witir itu sunnah muakkad ya, tidak wajib. Jadi tidak harus, sunnah muakkad saja. Kalau harus berarti wajib ya, gitu ya teman-teman ya. Halo Mbak Bulbul, Mbak Wisnu, Mbak Ira, Mbak Rumi. Teman-teman, iya, Ustazah kalau punya penyakit lambung parah nggak bisa ikut puasa Ramadan, nggak bisa ganti ya fidyah. Fidyah, pengumuman. Cara membayar fidyah adalah memberi makan sebanyak 1,4 kg beras untuk mengganti 1 hari puasa. Kalau 30 hari nggak puasa, berarti 1,4 kilo kali 30 hari, boleh berbentuk beras, boleh berbentuk uang. Kasih ke fakir miskin, boleh diangsur sampai Ramadan tahun depan. Oke? Udah paham guys? Pengumuman dari aku guys, pengumuman pagi minggu ya guys. Ustazah, kalau kita ninggalin sholat, oke udah jawab ya. Ustazah, kalau menyusui, pokoknya kalau teman-teman gak sanggup berpuasa, bayar fidyah, boleh ya. 1,A itu yang kita gak ketemu guys. Kalau di tempat aku 1,4 kilo itu berapa liter ya? Aku udah mau cari dari dulu ya. Kita beda, sama dengan emas kita juga beda. Ada yang pakai mayam. Kalau di sini 1,4 kilogram beras, satu emas itu 2,5 gram. Kalau satu mayam berapa kemarin guys? Berapa gram? Dia ikutnya pakai gram tuh teman-teman. Ya, cuman di tempat kita tuh beda-beda ya guys. Ya, bayar aja Mbak Titi di rapel aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Fidyah kalau uang berapa? Ya lihat harga beras yang teman-teman makan. Fidyah nggak pakai niat. Cukup kita sadar itu niat udah cukup. Oke, dia pakai kilo Mbak Nurwati. Tapi ada teman-teman kita ini yang pakai liter dia di daerahnya. Ya, ada pakai liter ya. Oke, yang ahli matematika coba bantu kita ya. 1,4 kilo itu berapa liter? Saja kalau berwudu di kamar mandi hotel dan di situ campur dengan WC. Boleh nggak? Boleh. Nggak cuman di kamar hotel, banyak rumah-rumah orang masih bercampur dengan WC, nggak apa-apa. Yang penting pastikan siram dulu lantainya, takutnya kalau bersama teman-teman ada yang pipis di lantai gitu kan. Satu mayam juga 3 gram. Oh, satu mayam 3 gram 3 mili. Nah, akhirnya kita tahu ya guys, gitu ya. Oke. Ustazah, zakat mal diberikan kepada saudara yang miskin boleh. Yang penting dia fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, 3,5 liter satu apa tuh? 3,5 liter apa ya? Oke, kalau yang meminjam uang meninggal, ahli waris haruskah membayarnya? Kalau ingin menyelamatkan orang meninggal, kita bayarkan. Entah pakai uang yang dia tinggalkan, entah pakai uang kita. Tapi kalau kita nggak mau, maka dia dikembalikan kepada tugas dari tanggung jawab almarhum. Ya, oke. Ustazah, anak disabilitas autis wajib sholat apa gimana? Coba dilihat. Anak autis itu ada yang perkembangan akalnya normal, ada yang tidak normal. Kalau tidak normal berarti dia tidak mukallaf, dia nggak wajib sholat. Ya, sama dengan orang pikun. Orang pikun tuh jangan dipaksa-paksa sholat. Sampai kita pun pikun pula memaksa dia. Iya kan? Nah, jadi orang yang pikun, dia tidak lagi terkena hukum Islam. Ya, dia tak wajib sholat, dia tak wajib puasa. Mau dia sholat ya silahkan, kalau nggak sholat ya nggak apa-apa. Iya kan? Mau dia buka aurat boleh, mau tutup aurat silahkan aja. Tapi selagi dia nggak pikun,
ya. Selagi dia nggak pikun Mbak Virgo. Jadi halo Mbak Eli, ya Mbak Humairah, Mbak Arsyih, Mbak Khairana. Ada orang udah usia 100 tahun tapi belum pikun, ya kan? Maka dia wajib sholat. Kalau dia stroke wajib sholat dalam keadaan bangun duduk. Ya, kalau dia ada orang, halo Pak Daeng, Mbak Deni, kalau ada orang yang jenguk dia, tutupkan auratnya. Walaupun usianya 100 tahun, dia belum pikun, maka dia terkena seluruh hukum Islam. Kalau dia puasa, tidak puasa bayarkan fidyahnya. Tapi kalau pikun selesai urusan. Maka kalau teman-teman mau tak puasa, pikun dulu, gampang. Ya kan? Ustazah payah kali nutup aurat, pikun aja dulu, bukalah aurat tuh. Payah kali sholat, pikun aja dulu, biar tak sholat. Oke, Ustazah diberikan beberapa orang Mbak Memput, terserah mau 1 orang, mau 2 orang, terserah ya. Siap Mbak Eli, gitu. Janganlah, jangan, tak mau kan. Kalau tak mau tetap sholat, tetap nutup aurat. Aku nggak mau pikun. Astagfirullah ya. Pikun itu apa? Oh, pikun. Ini berarti yang lainnya orang luar nih guys. Pikun itu macam apa ya? Lupa ingatan. Kalau sudah lupa ingatan, tak naklah ada orang Malaysia guys. Ya kalau dia lupa ingatan, dia tak wajib sholat ya. Ustazah, bila orang tua manula tidak sholat lagi, apakah harus digantikan sholatnya? Enggak. Makanya manula tadi pikun enggak. Kalau enggak pikun enggak usah pakai ganti-gantikan. Tapi kalau kalau pikun tidak usah enggak ada sholat digantikan. Tapi kalau dia nggak pikun wajib dia sholat walaupun dengan dia baring, dengan gerakan kaki. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa telentang. Sholat dia. Tak mau pikun. Nah ini tim-tim tak mau pikun berarti mesti terikat hukum Islam ya. Oke, Ustazah, mantu saya belum dikasih keturunan. Rabbi la tadarhum fardan wa anta khairul warisin. Itu doanya. Gaji kotor 40 juta, yang diterima 35 juta. Ya, keluarkan zakat dari 33 juta. Ya. Oke, pokoknya berapa yang diterima di tangan, keluarkan. Ya. Oke, teman-teman yang mau bantu mendoa, doa dapat jodoh anak. Ini dia ya. Robbi itu dia doa kalau teman-teman punya anak. Oh, hum itu biar gampang Mbak. Kalau hatu perempuan, kalau hu itu laki-laki, tapi kan kita nggak tahu nih anak beliau laki-laki dan perempuan. Maka biar bisa untuk semuanya pakai hum. Itu dia ya. Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Anak saya didik dari kecil untuk sholat, begitu sudah besar nggak sholat. Ya, tugas kita hanya mendoakan, mengingatkan, ingat hidayah Allah yang kasih. Semoga suatu ketika bahkan saat kita nggak ada hidayah, Allah kasih kepada dia pada masa yang kita tak duga-duga. Yang penting kita mengingatkan aja, ya. Doakan, jangan putus asa, ya, jangan marah-marah, ya, karena iman itu dia dan Allah yang atur, bukan kita, ya. Ustazah, anak yatim kalau udah balik masih disebut yatimkah? Sebut atau enggak sebutnya, dia anak yatim kalau disebut. Tapi apa wajib disantuni? Sudah tak wajib. Kalau mau disantuni hukumnya sunnah saja. Ya, Ustazah, anak saya susah ngomong, apa doanya? Maksudnya gimana? Susah ngomong gimana? Kalau teman-teman punya hajat, teman-teman lakukan sholat sunat hajat deh. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Pak Zulkarnain? Kayak sholat subuh, nanti salam kanan, salam kiri. Mbak banyak minta kepada Allah atas hajat kita. Apapun teman-teman punya banyak hutang, teman-teman misalnya dalam kondisi sulit, anaknya susah, kayak gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Itu boleh lakukan sholat sunat hajat. Oke? Ustazah, meminum pas junub nggak apa-apa. Minum pas junub nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, ketika suami bilang marah, bubar aja sekalian, itu jatuh talak. Itu namanya talak kinayah. Talak kinayah, halo Mbak Ian, Mbak Daeng, adalah talak yang dengan bahasa sindiran. Bubar aja lah kita, ku antarkan kau ke rumah orang tuamu, aku ndak mau lagi dengan kamu, you, me, and, atau dia chat kita masing-masing aja lah, ya. Jadi itu namanya talak ya. Nah nanti dalam 3 bulan dia boleh rujuk, bubar aja lah, tahu-tahu 1 jam dia bayan lagi, itu udah rujuk namanya, udah aman ya.
Alhamdulillah aku jadi lebih mengerti, dapat ilmu baru. Siap ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, untuk menghilangkan keraguan dalam jodoh, sholat istikharah besti. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak mohon petunjuk sama Allah, lakukan tiap hari. Siap Mbak Dwi? Iya. Ustazah, kayak gitu ya, istikharah. Oke, siap Mbak Patim, pertanyaan terbang nggak apa-apa. Ustazah, ada beli tanah, kegeser, saya udah ikhlas, apakah nanti ada urusan di akhirat? Enggak. Kalau kita udah ikhlas, udah aman. Iya, saya jualan aksesoris tapi bikin saya malas ibadah, terus saya diemin, nggak apa-apa ya. Pokoknya tinggalkan apapun yang mengantarkan kita kepada jauh dari ibadah. Tapi aku kepo ya, kenapa jualan aksesoris jadi malas ibadah? Kok aku nanya pula. Ya kayak gitu ya Mbak ya. Jadi pekerjaan yang mendekatkan kita dengan Allah. Siap Mbak Jamanya, ya gitu ya. Ceramah Ustadz soal yang jorok, geli, aku langsung pulang. Ceramah Ustadz soal jorok, geli, aku langsung pulang. Maksudnya gimana Mbak Nani? Oh, maksudnya ketika kita mendengarkan ceramah yang tidak sesuai, kita pulang gitu ya. Dipastikan dulu kalau ada isinya ya diambil. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol yang tidak mengantarkan kepada ibadah, ya boleh pulang. Ada pula kayak gitu ya teman-teman ya. Ada kayak, oh gitu ya. Masa iya? Iya ada juga ya. Ya insya Allah ya, na'udzubillah. Oke Ustazah, kalau sedang dirawat di rumah sakit, sholatnya apa harus menghadap kiblat? Harus Mbak. Jadi sholat itu ngadap kiblatnya kayak gini. Ada ya. Itu ya. Oke ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Apa tadi nih? Aku ngapa tadi ngambil ini ya? Lupa aku. Apa ya? Aku ngambil parfum. Oh, sholat dalam keadaan ini guys, di rumah sakit cak-caknya ya kan guys. Nah ini misalnya kiblatnya ke arah aku nih. Nah teman-teman pengen sholat di rumah sakit, ada 2 cara. Pertama bisa miring ke kanan. Ini kan kepala pura-puranya, ini kaki. Miring ke kanan kayak gini guys. Cus kayak gitu. Nah sholat aja. Takbir cukup gerakkan ujung jari. Bacanya dalam hati. Takbir di ujung jari, setiap takbir ujung jari. Bacanya dalam hati. Tapi kalau teman-teman mau telentang, jadi bukan tang yang beneran ditelan, telentang ya. Bukan telentang ala tukang. Kalau teman-teman mau telentang, kayak gini dia. Kakinya yang ke kiblat, kepalanya di sini. Nanti teman-teman ambil bantal, lalu teman-teman kayak gini. Jadi nanti wajahnya ke kiblat. Oke? Wajib sholat selagi masih belum pikun. Ustazah, berarti kalau sudah baikan nggak termasuk zina Mbak Ayang? Kan udah rujuk Mbak. Pokoknya dalam 3 bulan dia boleh rujuk Mbak ya. Duha paling bagus jam berapa? Jam 9 teman-teman ya. Alhamdulillah dapat ustazah baru langsung cocok. Oh ustazah baru, siap ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku ceramah tiap hari ya teman-teman ya. Dan coba dilihat di video-video aku, itu udah ada 2000 lebih video yang udah aku sampaikan setiap harinya ya. Teman-teman boleh lihat video-video aku itu ya. Aku buat tiap hari guys. Kadang belum mandi, kadang udah mandi. Apapun kondisi aku buat untuk teman-teman. Nah kalau teman-teman gak lihat ya. Ustazah, iya. Bunda sholat tahajud itu harus mandi dulu ya. Kalau teman-teman gak dalam keadaan junub ya gak apa-apa gak mandi. Tapi kalau teman-teman dalam keadaan junub wajib mandi. Oke. Siap ya. Aku udah umur 50 tahunan. Siap Mbak Nani. Masya Allah ya. Oke Mbak Danis. Ustazah, doa supaya tidak malas. Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kuatkan. Siap Mbak Dorli. Kuatkan hatiku ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan takwa kepadamu. Siap Mbak Ayang. Jazakumullah. Kayak gitu ya guys. Tapi malas itu nggak apa-apa guys. Malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan.
Semua orang beriman malas. Karena tabiat iman adalah al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Tidak ada orang yang nggak malas. Semua orang tuh malas. Cuman masalah, tulis dah, ya boleh. Bantu tulis ya, teman-teman ya. Oke, jadi semua orang tuh malas. Cuman masalahnya adalah, kalau kita malas, tetap dikerjakan. Jadi jangan mengandalkan ibadah pada semangat. Kita nggak perlu semangat dalam ibadah. Yang penting konsisten. Semangat kita kerjakan, tak semangat kita tetap kerjakan. Kan kayak gitu. Apakah aku nggak pernah malas? Malas juga guys. Walaupun cuma sesekali kan. Nah tapi kalau lagi malas nggak apa-apa. Oh aku lagi malas nih. Udah aku cukup oke. Berarti aku lagi malas. That's it. Udah itu aja. Terus aku tetap kerjakan. Iya kan? Siap Mbak Rini, penjelasan mudah dimengerti. Siap ya, sampai paham ya. Oke, Ustazah gimana ngadapin sahabat yang ngambek? Ya, coba minta maaf aja dulu. Nanti ketika kita minta maaf, dia masih ngambek, udah kita diamin. Nanti otak sadarnya akan berpikir, kan dia udah minta maaf. Aku maafin deh, gitu ya. Butuh waktu ya. Jangan dipaksa, nanti dia makin ngambek ya. Apalagi kalau dia perempuan, kacau sudah. Ya. Malas tapi tetap dikerjakan ya. Ustazah ditulis doanya. Oh tadi udah ada yang nulis ya. Aku lupa sematkan. Allah, ini ya. Doa apa tadi aku lupa guys. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya, doa biar nggak malas, biar dikuatkan hati kita untuk apa namanya tuh guys? Untuk ibadah. Nah ini juga bisa. Allahumma a'inni ala dzikrika, itu screenshot dulu. Nah aku tambahkan satu lagi ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Mbak Cindy coba ketik lagi ya Mbak Cindy ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik wa ala nusrati syariatik. Wa ala ta'atik doang boleh lah. Sampai situ oke lah ya kan. Nah silakan ya teman-teman ya screenshot ya. Oke. Ustazah, iya. Banyak semua ibadah gimana Mbak Mona? Ustazah, kalau lagi dirawat mau sholat wudhunya gimana? Nah kalau teman-teman gak bisa wudhu, teman-teman cukup tayamum saja. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil debu, tekan ya. Tempelkan ke kasur ya. Kemudian basuh mukanya. Kemudian ambil lagi, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Udah, tayamum cuman muka dengan tangan aja. Terus sholat udah. Ya sambil baring aja dilakukan, gak ada masalah ya. Ustazah saat sedang ngaji dengar azan berhenti. Karena ngaji bacaannya, mengaji itu sunnah, dengar azan, jawab azan itu wajib. Siap Mbak Neda. Ustazah, apa benar karma itu ada? Aku nggak terlalu ngerti apa arti karma. Hanya saja aku taunya sebuah dalil yang bunyinya in ahsantum anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita, kalau kita berbuat jahat kembali kepada diri kita. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan pasti akan Allah balas. Apakah itu karma? Teman-teman yang tahu, ya. Ustazah, suami marah lalu menyuruh aku pulang ke rumah orang tuaku. Apakah itu jatuh talak? Iya, itu jatuh talak. Namanya adalah talak kinayah. Nanti dalam 3 bulan boleh rujuk. Ya, nah setelah 3 bulan, siap Mbak Indra ya. Setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya teman-teman ya. Nikah ulangnya seperti biasa dalam rumah aja. Kalau rujuknya setelah 3 bulan. Tapi kalau rujuknya dalam 3 bulan maka dia boleh. Kalau rujuknya dalam 3 bulan, maka dia boleh rujuk gitu aja. Setelah 3 bulan harus nikah ulang ya. Oke. Doa minta jodoh tadi dibaca berapa kali? Terserah. Baca aja 3 kali lah setiap habis sholat ya. Oke. Ustazah, tayamum dan basuh muka. Baca tayamum, basuh muka dan tangan berapa kali? 1 kali macam aku tadi praktek. 1 kali aja. Jangan 3 kali. Berjerawat pula nanti guys. Ya kan? 1 kali muka, tangan. Ya, kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sebelum 3 bulan boleh rujuk. Ya, sebelum 3 bulan boleh rujuk ya, teman-teman ya. Tapi setelah 3 bulan boleh juga sih rujuk, tapi harus nikah ulang ya. Kalau cuma 1 minggu boleh, itu namanya bertengkar ange-ange namanya ya. Jadi kalau cuma 1 minggu rujuk boleh ya.
Makanya laki-laki, tapi laki-laki sedikit di kanal ini. Jangan dikit-dikit ngomong talak guys. Ditalak istri nanti baikan lagi, malu kita. Jadi turun gitu harga diri kita, derajat kita. Kalau bisa tuh sekali ngomong talak itu, takut istrinya itu. Besok biar tak terjadi lagi talak yang kedua. Dikit-dikit talak, nanti rujuk. Cemana lah ya kan? Nah, jangan ya teman-teman ya. Oke. Siap doa dapat menjodohkan anak tadi udah kita jawab, Mbak. Doa jodoh anak, Mbak tadi. Oke. Nggak apa-apa, teman-teman tuliskan lagi. Mungkin teman kita baru masuk. Doa untuk dapat jodoh anak. Oke. Saya jualan aksesoris yang dibikin sendiri. Pas lagi bikin, saya jadi lupa waktu. Kalau saya simpan, hisapnya berat tidak? Gimana kalau saya simpan, hisapnya berat tidak? Kalau kalau jualan kita, stoknya kita simpan, itu nggak akan kena hisap. Kan jualan. Yang nggak boleh itu adalah menumpuk barang yang kita beli dan nggak kita pakai. Lanjut aja sih jualannya, Mbak. Cuman buat alarm waktu sholat. Nanti kalau sholat Mbak letak dulu, lalu kemudian Mbak baru boleh, baru sholat ya, baru kemudian Mbak nanti kerjakan lagi ya. Insya Allah nggak usah ditinggalin sih kalau itu adalah ma'isyahnya Mbak ya. Ma'isyah itu pekerjaan Mbak ya. Oke. Pakai bahasa Indonesia aja Mbak Patim. Iya. Ustazah, iya. Menimbun barang. Oh enggak. Kan aksesoris kita buat, kita jual. Kalau nggak terjual kan itu tidak termasuk nimbun barang. Yang nimbun barang tuh kayak gini guys. Yang barang yang biasanya beredar di masyarakat. Kita timbun. Minyak goreng. Kita punya modal minyak lagi langka, kita timbun. Lalu kemudian pas langka kita jual harga tinggi. Itu yang haram. Tapi kalau kita cuma jual aksesoris, numpuk di rumah, belum terjual, itu nggak akan dihisap. Yang penting jadwal sholat kita sholat. Paham ya teman-teman ya? Ustazah, bagaimana doa supaya dagangan laris? Setiap buka kedai, teman-teman baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ya, nah, la hawla wa la quwata illa billah. Lakukan sholat duha supaya teman-teman lancar rezekinya. Dan jangan terlalu membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang. Karena itu menghabiskan energi dan menghilangkan berkah. Ya, kalau kita ingin belajar dari orang itu bisa, tapi kalau suka kok dia laku ya, kok aku enggak ya. Ujung-ujungnya kita enggak bersyukur. Kalau kita enggak bersyukur akan drop rezeki kita. Jadi apapun yang kita dapat hari itu syukuri. Biar rezekinya tahan. Karena kalau tidak dia drop. Karena rezeki itu hanya bisa bertambah dengan bersyukur. Karena ada dalil la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur akan Allah tambah. Syaratnya nikmati dulu, syukur dulu. Syukur dulu, nikmati dulu baru syukur. Ya, syukur dulu baru kemudian ditambah. Oke. Hukum patuh sama suami yang tidak sholat adalah wajib. Sholat itu urusan dia dengan Allah. Selagi dia tidak mengantarkan kita kepada dosa, kita wajib taat. Kecuali pertanyaannya gini, hukum patuh kepada suami yang melarang saya nutup aurat, jangan patuh. Ya, tapi kalau hukum patuh kepada suami yang tak sholat, ya sholatnya urusan dia dengan Allah, kan kita nggak dosa. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau suaminya nggak sholat, suaminya nggak puasa, itu masih aman. Asal dia tidak melarang kita sholat, dia tidak melarang kita puasa, dia tidak melarang kita zakat. Ya, kalau dia larang kita berarti dia menjauhkan kita daripada Allah. Teman-teman boleh check out. Tapi kalau dia masih hanya jahat dengan dirinya sendiri, dia tidak membuat kita jahat kepada Allah, saran saya tetap pertahankan dan doakan. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, enggak Pak Amir, itu anak kerudung ya. Ustazah, kalau sudah waktu terbit masih boleh qobliyah subuh kah? Waktu terbit itu kita khawatirkan itu adalah bagian dari waktu syuruk. Jadi langsung sholat subuh aja, nggak usah lagi sholat qobliyah. Oke, karena udah masuk waktu syuruk ya. Oke. Ustazah, doa untuk yang cepat dapat menantu. Kenapa banyak anaknya ya? Kenapa banyak doa minta jodoh pagi ini? Boleh nanti kita sematkan lagi ya. Mantap ya. Ustazah, kalau suami selalu ngungkit yang udah dia berikan, hilang pahalanya? Nggak usah dipikirin, pahala dia yang hilang. Qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adza. Nah, ini doa untuk anak dapat jodoh ya guys, aku sematkan ya. Tidak usah sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya.
Iya kan teman-teman ya. Jadi harusnya memberi siapapun jangan disebut-sebut. Sama dengan teman-teman semua ngasih ke anak jangan sebut-sebut. Ma beli permen ma, nih ha. Beli baju ma, nih. Beli gulu-gulu cucu ma, nih. Ma beli layang-layang ma, nih. Ma beli peci, kemarin kau udah minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Nih ha, dah disebutlah semuanya. Itu hati-hati, takutnya menghilangkan amal kita. Cukup kalau nggak ada kan jajannya udah banyak. Nah besok lagi ya, uang mama kan nggak cuma untuk itu aja. Itu kan bisa tanpa harus mengumpatnya. Oke? Siap Mbak Leni. Ustazah, subuh kesiangan jam 7 apakah tetap qobliyah? Kalau jam 7 jangan qobliyah lagi ya. Cara bersyukur gimana? Cara bersyukur itu misalnya dapat hari ini 50.000, pikir, oh bisalah untuk makan hari ini. Kalau dapatnya cuma 20.000, aduh cuma 20.000, kan uang kemarin masih ada. Kalau dapatnya 100.000, wow alhamdulillah nih 100.000, gitu caranya. Bersyukur dalam rezeki kan, teman-teman jualan pengen syukur, caranya gitu. Apa susahnya bersyukur? Gampang. Misalnya teman-teman punya penghidupan 100.000 lah sehari, ya punya biaya keluar 100.000 lah per hari. Dapat 100.000, alhamdulillah hari ini bisa makan nih untuk hari ini. Oke? Dapat 50.000, alhamdulillah 50.000 daripada enggak sama sekali. Toh yang kemarin banyak kok penghasilannya, gitu. Pas dia banyak, alhamdulillah ini lagi banyak, bisa kan? Bisa kan? Masalahnya kan kayak gitu guys. Masalahnya 100.000, kan cuma 100.000. Cuman segini, 50.000, lebih parah lagi. Pas banyak, banyak tapi cuman sesekali. Ya repot urusannya kan. Nanti nggak pernah tenang hidup kita. Ya syukur itu nggak usah mikirin yang lain dulu. Kalau tak bersyukur kita nggak akan pernah tenang teman-teman. Iya kan? Nah siap ya. Oke kayak gitu ya. Oke, nggak pernah tenang kita. Mau kapan kita tenang ya kan? Syukur itu nggak soal iman aja, nggak udah, cuma soal ketenangan hati ya kan. Kripto nggak boleh mbak, kripto nggak boleh. Kalau saham masih bisa. Cari emiten-emiten yang aman, yang tidak terjebak riba. Ya nanti hasil dividen, capital gain, capital loss-nya, dividen dengan gain-nya bisa mbak zakatkan. Ustazah, ya saya punya hutang 2 tahun karena hamil dan menyusui. Ya udah teman-teman bayar aja 1,4 kilo kali 60 hari. Ya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya bangun tidur syukur dulu. Nanti Allah tambahkan nikmat. Kemudian saat melakukan tahajud tiba-tiba azan subuh. Berhenti ya, berhenti karena batas tahajud hanyalah azan subuh ya teman-teman ya. Siap ya. Kalau forex nggak bisa, saham masih bisa. Ya vidya itu pokoknya 1 kilogram beras per harinya. Baik mana, sholat baik mana tadi, baik mana, di musola wakaf dengan musola pribadi. Bagusnya yang dipakai banyak orang. Jadi kalau teman-teman mau berwakaf, cari wakaf atau cari